Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Sinau Bareng di radio kesayangan kita 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Diskominfo Kabupaten Magelang yang telah bekerja sama dengan Disdikbud Kabupaten Magelang dan 96.8 FM Radio Gemilang atas terselenggaranya acara ini. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD beserta jajarannya. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Wahyudi dan Ibu Siti Nurani yang selalu mendampingi kami sehingga siaran belajar lewat radio ini berjalan dengan lancar. Juga kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua siswa yang selalu setia, sabar dan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Dan teruntuk anak-anak kelas 5 tetap semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, saya adalah Sultan, biasa dipanggil Pak Sultan dari SD Negeri Ngadirejo, Kecamatan Tegarjo. Saya di sini ditemani ibu guru yang cantik, Ibu Ida dari SD Negeri Candi Mulia 2, Kecamatan Candi Mulia. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi, Pak Sultan. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat Gemilang dimanapun kalian berada. Pandemi belum berakhir ya. Tetaplah sehat dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Antara lain, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, menggunakan air mengalir, dan bisa juga menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan juga jangan lupa menjaga jarak dan berdoa agar selalu diberi kesehatan. Ya, walaupun sekarang kita belum bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pastinya sahabat Gemilang selalu semangat untuk belajar dong. Pastinya itu iya, Pak. Apalagi sekarang pemerintah Kabupaten Magelang telah memfasilitasi belajar lewat radio. Tentunya di radio kesayangan kita 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mantap. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat tentunya. Baik. Sahabat Gemilang dan anak-anak kelas 5, pagi ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Harapannya setelah anak-anak belajar materi ini, anak-anak dapat memahami peran antara makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Di pelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang ekosistem oleh Ibu Ida dan Bapak Agus. Masih ingat kan? Nah, dalam sebuah ekosistem biasanya terdapat komponen biotik dan abiotik. Coba, apa kalian masih ingat? Apakah yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Hidup dan tak hidup itu bukan begitu, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Nah, secara sederhana komponen biotik adalah makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah benda mati. Contohnya seperti air, tanah, udara, dan matahari. Betul sekali. Ya, dan juga tentunya anak-anak hebat di rumah masih ingat dong ya, makhluk hidup dalam sebuah ekosistem ternyata juga saling berinteraksi. Layaknya kita sebagai manusia. Interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem terjadi karena makhluk hidup membutuhkan makanan. Selain itu juga pasti membutuhkan tempat tinggal. Misalkan saja dalam sebuah ekosistem sawah, ada apa saja ya Pak kalau di sawah ada itu? Padi, ada pisang, katak, kemudian ular dan elang. Kalau elang kan jarang sekarang Pak di sawah ya. Sekarang elang itu sudah hampir punah kayaknya. Adanya burung kecil-kecil itu ya. Burung kecil-kecil itu aja makan padi. Iya, jadi banyak katak di sawah, kemudian katak-katak itu juga akan dimakan. Jadi tidak hanya padinya saja yang dimakan. Nah, ular akan dimakan elang misalnya. Kalau di kalau ada elangnya sih Pak. Kalau
Ya kalau nggak ada elang berarti dimakan apa ini Pak ularnya? Nah kalau bisa misalnya mati gitu ya, maka bangkainya ini akan diuraikan oleh pengurai. Nah pengurai tanah seperti jamur misalnya dan juga bakteri, sehingga akan menjadi pupuk kompos bagi tanah yang akhirnya akan menyuburkan tanaman. Iya, begitu. Betul sekali. Ya kan Pak Sultan? Nah, proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam ekosistem itu disebut rantai makanan. Rantai. Ya, nah rantai makanan ini bisa disebut juga siklus perpindahan energi antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Rantai itu saling berhubungan berarti Pak? Iya, saling dia akan muter terus siklusnya. Gitu, iya. Nah, siklus perpindahan ini dimulai dari tanaman. Nah, tanaman ini sebagai produsen. Ya. Produsen akan dimakan konsumen satu. Kemudian konsumen satu. Lanjut ya Pak ya, konsumen berlanjut satu. Dia konsumen satu akan dimakan oleh konsumen kedua. Selanjutnya konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga. Berlanjut lagi sampai konsumen tiga dimakan oleh konsumen empat tentunya. Iya, kalau nanti konsumen 4 apa ada konsumen 5? Iya, nggak ada dong Bu. Kan dalam jadi rantai nanti makanan konsumen 4 nanti mati ya Pak ya. Biasanya dalam rantai makanan itu yang tertinggi itu konsumen 4. Makanya konsumen 4 disebut konsumen puncak dalam rantai makanan. Baik. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Pasti tahu dong Pak, pastinya anak-anak hebat di dong, rumah kemarin tuh. kan sudah dengar siarannya Bu Ida. Iya, anak-anak hebat masih ingat kan dengan fotosintesis? Nah, tumbuhan disebut produsen karena tumbuhan mampu menghasilkan makan sendiri, bisa masak sendiri loh dia Pak. Kayak kita, Pak Sultan aja malah nggak bisa masak, kalah sama tumbuhan ini. Enak lagi ya makanannya. Iya, proses fotosintesis ini nanti dibantu dengan sinar matahari. Nah, hasil fotosintesis akan disimpan di daun, batang, akar dan umbi atau buah. Kalau tidak ada sinar matahari bisa pakai yang lain nggak Pak ya? Ya kayaknya nggak bisa Bu, karena proses fotosintesis itu hanya terjadi di siang hari Bu. Kalau misalnya pakai lampu neon kan bisa Pak. Oh iya, perlu dicoba itu Bu. Oke. Hasil fotosintesis nanti akan menjadi energi bagi tumbuhan untuk tumbuh. Kelak energi ini akan berpindah ke konsumen 1, kemudian ke konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 dan kembali lagi ke tanah karena kita itu aslinya dari tanah loh Pak. Iya betul sekali. Dengan bantuan pengurai. Iya tentu saja dengan bantuan makhluk pengurai. Nah, siapa sih yang berperan sebagai konsumen 1, 2 dan seterusnya? Kan kayaknya tadi cuma disebutkan konsumen 1, 2, 3 ya Pak. Nah, konsumen 1 itu seperti apa Pak? Nih, konsumen 1 itu kalau di ekosistem sawah biasanya yang langsung memakan tumbuhan. Contohnya Pak? Konsumen 1 ini contohnya ada belalang, tikus, ulat. Jadi yang pertama kali ya Pak ya? Dia langsung makan tumbuhan. Ada burung pipit juga, kelinci, kambing. Tapi kalau kambing kayaknya nggak ada di sawah ya Bu. Iya, ini justru malah rumputnya yang dibawa pulang ini Pak ya. Nah, hewan konsumen 2 itu yang memakan konsumen 1. Dia makan tikus, makan ulat, makan burung pipit. Nah, itu contohnya. Makan kambing juga. Berarti kalau Pak Sultan ini suka makan sate kambing, konsumen 2 enggak? Nah, contohnya ada kata. Kata itu biasanya makan ulat. Kemudian ada kucing, dia makan tikus. Ada musang juga, dia juga makan tikus. Oh iya betul. Kemudian konsumen 3 itu hewan yang makan konsumen 2. Nah ini contohnya tadi. Yang bisa makan apa ya Pak tadi? Yang bisa makan kata. Yang makan ular kata itu berarti. Ular. Kemudian ada yang makan burung pipit. Atau burung pemakan serangga. Dan ada lagi ada serigala, mungkin kalau sekarang sudah jarang sekali ya. Iya. Nah, hewan konsumen 4 adalah hewan yang makan konsumen 3. Contohnya burung elang, harimau, singa. Nah, ini singa makan ular. Gitu Pak. Singa itu biasanya makannya kelinci. Iya. Atau mungkin dia makan kambing, makan serigala juga bisa. Iya, makan daging seperti kemarin itu ada golongan hewan berdasarkan makanan ya Pak ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi singa, harimau, elang ini sudah tidak ada lagi yang mangsa, dia sudah berada di konsumen puncak. Tapi
ceritanya lagi kalau ada singa makan singa. Singa berantem makan singa gitu ya. itu kayaknya nggak ada juga. Bu. Jadi hewan konsumen 4 ini disebut konsumen puncak karena tidak ada Iya, lagi yang karena sudah memangsa tidak ya ada Pak ya. yang memangsa. Nah, ketika dia konsumen 4 ini mati, baru dia akan diuraikan oleh bakteri dan jamur sehingga akan menjadi pupuk bagi tanaman. Begitu sahabat gemilang. Oke. Nah Pak, kalau kita amati nih ya, syarat keberlangsungan rantai makanan itu bukannya jumlah makhluk hidup penyusun rantai makanan dalam ekosistem ya? Iya. Yang tersedia itu. Iya, jumlahnya harus seimbang, Bu. Harus ada setiap komponen dalam rantai makanan tersebut, Bu. Oke, iya. Misalnya dalam sebuah sawah nih harus ada produsen, ya. Tetap harus ada produsen. Iya, harus ada itu. Iya, konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya tadi. Nah, jumlahnya gimana ya, Pak? Jumlahnya pun harus seimbang, nggak boleh lebih banyak ataupun malah tidak ada atau berkurang. Iya. Kalau misalnya nggak musim panen terus tidak ada padi itu, nah, ini apakah masih bisa hidup ini nanti? Nah, ini menarik sekali, Bu. Nah, misalnya dari produsennya kok ternyata habis. Misalnya pada musim kemarau kan tidak ada tumbuhannya berkurang karena tidak ada air, maka akibatnya konsumen 1 kekurangan makanan dan dia bisa imbasnya ke konsumen kedua. Ketika konsumen berkurang, konsumen 1 mati, maka imbasnya ke konsumen 2. Konsumen 2 berkurang, imbasnya ke konsumen 3 dan nanti konsumen 3 juga imbasnya lagi akan ke konsumen 4 karena mereka kesulitan mencari makan. Itu kalau musim kemarau, Bu. Iya. Nah, beda lagi kalau musim penghujan. Nah, kalau musim penghujan kan produsennya banyak. Jadi konsumen satunya juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan konsumen yang lain, begitu, Bu. Ya, jadi kira-kira yang terjadi misalnya salah satu makhluk hidup penyusun rantai makanan tidak ada atau bahkan malah jumlahnya semakin banyak, maka ini akan berpengaruh terhadap konsumen dari yang tingkat selanjutnya. Berikutnya. Iya, nah, betul sekali. Oke. Perubahan tersebut sifatnya alami ya, Pak? Iya, sepertinya tidak terus akan memberikan gangguan yang berarti. Iya, terhadap rantai makanan karena perubahan musim yang terjadi setiap tahun dan terus berulang tadi. Tetapi Pak Sultan, apakah ada perubahan yang tiba-tiba yang memberikan dampak kerusakan cukup besar? Dan tentunya ini akan mengganggu rantai makanan. Tentu ada, Bu. Nah, perubahan yang besar itu contohnya bencana alam, Bu. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali terhadap rantai makanan karena imbasnya ekosistemnya rusak, kemudian binatangnya juga mati. Pak, kemarin itu kan ada kebakaran ya? Iya, kebakaran hutan itu ekosistemnya rusak, rantai makanan binatang yang ada di dalamnya juga akan mati. Iya, bahkan pencemaran lingkungan juga. Pencemaran lingkungan juga sangat berpengaruh, termasuk pemanasan global itu juga memberikan dampak yang besar. Nah, misalnya lagi ada lagi yang ini ulah manusia yang walaupun sedikit sih, Bu. Ini ada perburuan liar, ada orang yang hobinya memburu binatang. Padahal itu tidak ada izin juga ya, Pak ya? Tidak boleh itu harusnya. Boleh, anak hebat. Nah, binatang predator yang biasanya diburu kalau di tempat kita itu kan burung-burung yang suaranya merdu, padahal dia kan pemakan serangga yang harusnya sangat membantu sekali pada petani karena dia akan mengurangi jumlah hama seperti ulat dan belalang, Bu. Bahkan sekarang itu berburunya tidak di alam bebas loh, Pak. Di depan rumah pun juga diburu loh ini. Aduh. Karena mungkin sekarang jumlahnya semakin sedikit terus jadi malah jadi penggemarnya semakin banyak ya. Oh, ini beda ya, Pak ya. Oh iya, makanya seringkali kita mendengar di berita itu ya, di televisi misalnya ada ular, bahkan ular yang gede banget itu ya, Pak. Ada ular yang masuk ke pemukiman warga. Bahkan ada yang sampai masuk ke bawah. Ada juga yang masuk ke itu, Bu, mau ke kloset yang buat. Iya. Jadi takut nih nanti. Mungkin karena ular itu tidak menemukan makanan di alamnya itu, Pak. Bisa jadi itu, Bu. Sehingga ular tersebut mencari tempat yang banyak makanan, sampai ke pemukiman, sampai masuk-masuk ke rumah-rumah penduduk begitu misalnya. Nah, juga ada lagi berita lahan pertanian nih, Pak. Lahan pertanian yang rusak seperti hama tikus, ya kan? Nah, itu ada ulat yang banyak, bahkan seperti hujan itu loh, Pak. Itu sangat merugikan sekali ke petani ya, Pak. Belalang itu juga kalau kita lihat di televisi banyak sekali ya, Pak, informasi seperti itu.
kayak rumah itu diserang belalang sampai rumahnya ketutup belalang gitu. Nah, itu dia. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena predator belalang. Iya, betul. Dan juga ulat seperti predatornya dia itu kan burung ya, Pak. Burung yang pemakan serangga. Nah, sekarang jumlahnya sangat sedikit. Iya, karena banyak yang diburu. Gimana tidak begitu kan? Burungnya itu tidak dibiarkan alam bebas tapi malah dipelihara di rumah ya, Bu. Iya. Iya, betul sekali, Bu. Kejadian tersebut adalah salah satu contoh terganggunya siklus rantai makanan yang tentu saja sangat merugikan petani. Nah, sebenarnya dalam rantai makanan itu seekor hewan bisa saja terlibat dalam beberapa rantai makanan. Nah, dalam kumpulan rantai makanan tersebut, kumpulan beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem itu namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Baik. Nah, saat ini jumlah penyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan memang tidak seimbang, Bu. Jadi menyebabkan banyak sekali tadi peristiwa ada serangga yang belalang yang menyerang pemukiman. Ulat banyak. Ya. Nah, karena terjadi persaingan antar makhluk hidup untuk mencari makan di sana, Bu. Ternyata makhluk hidup itu selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain ya, Pak ya? Iya. Sama kayak kita ya. Iya, nggak bisa kan kalau kemana sendiri. Tapi yang bisa hanya tumbuhan itu kayaknya. Iya. Selain makhluk hidup berinteraksi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan, ada makhluk hidup yang berhubungan dengan cara yang khas. Nah, ini misalnya menarik, ini Pak, kalau bunga anggrek. Di rumah ada bunga anggrek, Pak? Ada. Bunga anggrek. Itu biasanya tempelin di pohon, Bu. Iya, biasanya bunga anggrek itu dengan pohon yang ditumpanginya. Ya, kalau di laut bebas itu kan pernah lihat ikan remora ya, Pak ya? Dia itu dengan ikan hiu, juga kayak anak-anaknya itu. Iya. Di belakangnya terus ya, banyak banget malah. Nah, bunga misalnya yang lain lagi bunga dengan lebah atau kupu-kupu ini, dan juga kutu dengan binatang. Kucing misalnya itu ada kutunya. Nah, apa keuntungan yang diperoleh, Pak? Dari makhluk hidup ini kan melakukan interaksi. Keuntungannya apa ya, Pak ya? Nah, pasti mereka juga mencari keuntungan dong, Bu. Karena tapi tujuan utamanya mereka berinteraksi kalau tumbuhan itu, kalau makhluk hidup itu kan hanya untuk mencari makan. Nah, hubungan ini ada yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Yang diuntungkan ada, yang diuntungkan ada. Contohnya iya, Pak? Jadi contohnya kalau kerbau sama burung jala. Yang diuntungkan? Burung jala itu diuntungkan karena dia dapat makan. Dapat makan dari kutu kerbau. Kerbaunya juga? Kerbaunya juga untung itu, Bu. Sama-sama ini, Pak, berarti. Sama-sama. Kemudian ada lagi yang kutu sama kerbau. Nah, kalau kutu sama kerbau itu kan yang diuntungkan hanya kutunya saja, Bu. Bukannya kerbaunya juga nanti biar nggak gatel-gatel gitu. Enak kali ya gatel-gatel. Nah, kerbaunya ini tubuhnya menjadi nggak gatel. Ini gatel ya tentu saja dirugikan dong, Bu. Garuknya susah kan nggak punya tangan kerbaunya. Iya, jadi karena bantuan burung ini jadi beruntung juga nih, Pak, ternyata. Jadi tubuhnya tidak jadi gatel. Nah, jadi kemudian ada lagi. Tadi kalau yang kerbau kan dirugikan karena jadi gatal. Kemudian kalau yang kutunya diuntungkan. Kemudian ada lagi yang salah satunya diuntungkan tapi yang satunya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya kayak anggrek tadi, Bu. Anggrek yang nempel di pohon itu kan anggreknya dapat keuntungan, dia dapat tempat tinggal, dia mudah mencari makan di udara. Tapi pohonnya kayaknya tidak dirugikan, Bu, karena tetap bisa tumbuh. Ya kayaknya tidak terganggu juga. Tidak ada masalah ya, Pak ya. Tidak ada masalah. Pohon yang ditumpang itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ya mungkin dari segi estetikanya saja ya, Pak ya. Tapi tambah cantik kayaknya kalau ditempelin bunga. Iya, betul sekali itu, Pak. Nah, simbiosis yang saling menguntungkan kedua pihak itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Kalau kedua-duanya untung itu namanya mutualisme. Simbiosis yang salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain yang dirugikan seperti contohnya tadi ya, Pak ya. Itu namanya simbiosis komensalisme. Iya, komensalisme. Sedangkan yang salah satu pihak memperoleh keuntungan tapi yang lain tidak masalah gitu ya. Tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, itu disebut dengan simbiosis. Itu simbiosis komensalisme. Nah, kalau yang satunya untung, yang satunya rugi, nah itu namanya simbiosis parasitisme. Oke. Ternyata
tidak hanya manusia saja ya yang saling berinteraksi. Bedanya interaksi manusia ini harus dilakukan dengan tujuan keuntungan bersama. Betul sekali. Kalau hewan itu yang satu untung, yang satu dirugikan biasa. Tapi kalau kita bedanya interaksi manusia itu harus dilakukan dengan tujuan harus untung semuanya, Pak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Tidak boleh salah satu dirugikan. Begitu pula dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Harus dilakukan. Harus dilakukan dengan bijaksana. Sok bijaksana. Iya. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, Pak. Maksudnya begitu. Iya memang betul Bu. Kalau manusia dengan lingkungan harus bijaksana dong, karena alam sudah memberi banyak kepada manusia. Jadi manusia juga harus menjaganya dong. Nah itu tadi materi Sinau bareng lewat radio pagi ini ya anak-anak, yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari pagi ini? Pertama kan tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Iya, rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan. Kemudian yang proses kedua, perpindahan energi pada makhluk hidup proses perpindahan energi dalam ekosistem melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, secara sederhananya itu perpindahan energi. Yang kedua tadi kita sudah belajar juga tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu tadi gabungan antara beberapa rantai makanan. Nah, yang ketiga ini apa, Bu? Yang ketiga? Ya, kemudian ada juga hubungan antara dua makhluk hidup yang khas. Ini suka yang khas ini, Pak. Yang khas dan sangat erat kaitannya yang disebut dengan simbiosis. Ya. Nah, simbiosis itu ada 3 ya. Tadi ada simbiosis yang saling menguntungkan, kemudian ada simbiosis yang satu untung. Iya, yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, itu namanya simbiosis komensalisme. Dan satu lagi simbiosis parasitisme. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau manusia loh, kalau binatang kayaknya itu sudah umum ada yang dirugikan. Pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, karena itu 3 macam simbiosis. Ya, semoga kalian sudah paham ya anak-anak. Iya, pastinya anak-anak pasti sudah tahu. Sekarang waktunya kita untuk latihan mengerjakan soal ya. Nah, silahkan kalian catat dan dikerjakan. Kalau sudah hasil pekerjaan kalian mintakan nilai kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Oke. Nah, yang pertama nih, 1. Apa akibatnya jika dalam ekosistem sawah, ular dan burung elang punah karena perburuan liar? Nah, Pak, berulangi ya. Apa akibatnya jika dalam ekosistem sawah, ular dan burung elang punah karena perburuan liar? Nah, yang kedua apa, Bu? Yang kedua, salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara bunga dengan kupu-kupu. Iya. Mengapa demikian? Berikan penjelasan kalian ya. Nah, selamat mengerjakan ya. Nah, sahabat Gemilang dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara belajar lewat radio di 96.8 FM. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pendengar dan khususnya anak-anak kelas 5 yang senantiasa mengikuti kegiatan belajar lewat radio ini sampai selesai. Nah, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat Gemilang dimanapun berada. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan materi pagi ini. Saya adalah Sultan, pamit undur diri. Dan saya Bu Ida. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Anak-anak hebat di rumah, tetap semangat. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.